Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar manajemen risiko pada ekuitas. Kita ketahui bahwa ekuitas sendiri itu merupakan salah satu bagian penting dalam laporan keuangan karena menunjukkan hak kepemilikan pemegang saham terhadap perusahaan. Nah, dalam praktiknya, pengelolaan ekuitas sendiri itu tidak hanya berkaitan dengan pencatatan modal, tetapi juga melibatkan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keandalan dari laporan keuangan dan kepercayaan dari investor. Yang pertama terkait dengan pengertian dan karakteristik dari ekuitas, di mana sebelum membahas risiko pada akun ekuitas, maka perusahaan itu perlu memahami terlebih dahulu terkait dengan pengertian dan karakteristik dasar ekuitas. Ekuitas sendiri merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Nah, dalam laporan posisi keuangan, ekuitas itu menunjukkan besarnya hak pemilik atau pemegang saham atas kekayaan bersih dari perusahaan. Nilainya sendiri itu bisa berubah akibat laba atau rugi dari perusahaan, penerbitan saham, pembagian dividen maupun pembelian kembali saham. Lalu ekuitas itu terdiri dari beberapa komponen utama seperti modal disetor, tambahan modal disetor, laba ditahan, cadangan perusahaan, dan treasury stock. Di mana modal disetor itu bisa berasal dari investasi pemegang saham, sedangkan laba ditahan itu berasal dari keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Dalam praktiknya, setiap unsur sendiri itu memiliki fungsi resiko yang berbeda. Misalnya pada PT Telkom Indonesia Tbk, itu menggunakan laba ditahan untuk mendukung pengembangan bisnis dan investasi teknologi. Nah, karena itu seluruh komponen ekuitas itu perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan wewenang. Ekuitas sendiri itu berbeda dengan liabilitas karena dia itu mencerminkan hak kepemilikan, sedangkan liabilitas itu merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Nah, liabilitas sendiri itu harus dibayar dalam jangka waktu tertentu, sementara ekuitas itu tidak memiliki pengembalian secara langsung kepada pemegang saham. Setelah kita memahami pengertian dari ekuitas, pembahasan berikutnya itu terkait pada komponen utama yang membentuk akun ekuitas. Nah, setiap komponen sendiri itu memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda sehingga perlu pengendalian yang tepat. Yang pertama ada modal disetor, di mana ini itu merupakan dana yang diberikan pemegang saham kepada perusahaan sebagai bentuk investasi. Dana ini sendiri itu biasanya diperoleh melalui penerbitan saham dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional maupun ekspansi perusahaan. Risiko yang sering muncul dari modal disetor itu antara lain kesalahan pencatatan jumlah saham, penerbitan saham tanpa otorisasi, atau ketidaksesuaian dari dokumen transaksi. Nah, kondisi ini tuh bisa menimbulkan konflik internal dan menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Yang kedua ada laba ditahan, di mana ini tuh merupakan bagian laba perusahaannya tidak dibagikan kepada pemegang saham dan digunakan kembali untuk kebutuhan perusahaan seperti ekspansi usaha atau pengembangan bisnis. Namun akun laba ditahan sendiri ini tuh cukup rentan terhadap manipulasi karena berkaitan langsung dengan laba perusahaan. Misalnya terlihat pada kasus Toshiba Corporation, di mana melakukan manipulasi laporan keuangan dengan melebihkan laba perusahaan. Nah, praktik ini sendiri itu dapat menyebabkan saldo laba ditahan itu menjadi tidak wajar dan menyesatkan investor. Yang ketiga ada treasury stock, di mana ini adalah saham perusahaan yang dibeli kembali oleh perusahaan dari pasar. Nah, pembelian kembali saham itu biasanya dilakukan untuk menjaga kestabilan dari harga saham atau meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Meski begitu, treasury stock sendiri itu juga memiliki resiko, yaitu seperti manipulasi harga saham dan penyalahgunaan transaksi buyback. Jadi, jika tidak diawasi dengan baik, maka tindakan itu dapat mengurangi transparansi perusahaan dan mengurangi kepercayaan kepada investor. Yang keempat ada dividen dan cadangan, di mana dividen sendiri itu merupakan pembagian laba kepada pemegang saham, sedangkan cadangan itu adalah bagian laba yang disisihkan perusahaan untuk tujuan tertentu. Nah, kebijakan dividen itu biasanya menjadi perhatian investor karena berkaitan dengan keuntungan yang akan mereka peroleh. Resiko dari pembagian dividen itu bisa berupa kesalahan perhitungan, pembagian yang tidak sesuai dengan kebijakan, ataupun penggunaan cadangan yang tidak sesuai dengan tujuan. Misalnya perusahaan itu tetap membagikan dividen yang besar saat kondisi keuangannya itu menurun. Nah, ini tuh dapat mengalami masalah likuiditas di masa depan. Selanjutnya terkait dengan risiko inheren pada akun ekuitas, di mana karena akun ekuitas ini kan berkaitan langsung dengan kepentingan pemegang saham dan kondisi perusahaan. Nah, terdapat beberapa risiko inheren yang perlu diperhatikan. Risiko ini sendiri itu dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, reputasi dari perusahaan, hingga keputusan dari investor. Yang pertama yaitu risiko terkait salah saji ekuitas, di mana ini itu bisa terjadi
karena masih ekuitas dalam laporan keuangan itu tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, kesalahan ini sendiri itu bisa berupa salah klasifikasi dari akunnya, pencatatan transaksi saham tidak tepat, ataupun ketidaksesuaian saldo laporan perubahan ekuitas. Misalnya, kesalahan pencatatan transaksi pembelian kembali saham itu dapat menyebabkan saldo ekuitas itu menjadi tidak akurat dan mempengaruhi keputusan investor. Lalu ada risiko manipulasi modal, di mana ini itu bisa terjadi ketika sengaja mengubah informasi ekuitas agar kondisi perusahaan itu terlihat lebih baik. Nah, bentuk manipulasinya sendiri itu bisa berupa window dressing, manipulasi nilai saham, ataupun pencatatan transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Misalnya dalam kasus Enron Corporation itu menjadi contoh nyata dari manipulasi laporan keuangan yang akhirnya itu menimbulkan kerugian yang besar bagi investor dan menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Lalu resiko selanjutnya ada resiko ketidakpatuhan regulasi, di mana akun ekuitas itu harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi pasar modal yang berlaku. Nah, risiko ketidakpatuhan sendiri ini tuh dapat muncul akibat perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan terkait penerbitan saham, pembagian dividen, ataupun penyajian laporan perubahan ekuitas. Sebagai contoh, perusahaan itu yang membagikan dividen tanpa mempertimbangkan ketentuan laba ditahan dapat dikenakan sanksi oleh regulator pasar modal. Oleh karena itu, seluruh transaksi ekuitas itu perlu dilakukan sesuai dengan regulasi dan didukung oleh dokumentasi yang memadai. Baik, berikutnya yaitu risk register pada ekuitas. Itu adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat dan mengelola risiko yang berkaitan dengan ekuitas perusahaan. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi risiko pada transaksi ekuitas, menilai tingkat risiko, menentukan tingkat mitigasi, dan minimalkan kesalahan dan fraud. Nah, contoh dari risiko ekuitas sendiri yaitu kesalahan pencatatan modal saham, kesalahan laba ditahan, pembagian dividen tidak sesuai, dan juga manipulasi laporan ekuitas. Kemudian penyusunan register dan penilaian risiko. Nah, yaitu identifikasi aktivitas terkait ekuitas, menentukan risiko yang mungkin terjadi, menentukan penyebab risiko, menilai dampak risiko, dan juga menentukan pengendalian. Nah, penilaian risiko tersebut atau likelihood-nya itu kemungkinan rendah, sedang, dan juga tinggi. Untuk impaknya atau dampaknya itu kerugian finansial, salah saji laporan keuangan, dan menurunnya kepercayaan investor. Nah, selanjutnya risk owner dan monitoring. Risk owner itu pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko. Contohnya bagian akuntansi, yaitu untuk pencatatan modal, manajer keuangan untuk pengawasan ekuitas, internal audit untuk evaluasi pengendalian. Nah, untuk monitoring sendiri itu dilakukan melalui review laporan ekuitas, rekonsiliasi atas saham, audit internal, dan evaluasi pengendalian. Nah, tujuan dari monitoring ini itu untuk mengidentifikasi risiko lebih awal dan mencegah kerugian perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan risiko terkait dividen dan saham. Risiko terkait dividen dan saham merupakan risiko yang muncul akibat kesalahan pengelolaan ekuitas perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pembagian dividen, pengelolaan saham perusahaan, dan hak pemegang saham. Risiko ini penting diperhatikan karena menyangkut kepercayaan investor, stabilitas keuangan perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi pasar modal, dan juga kualitas laporan keuangan perusahaan. Jika pengelolaan dividen dan saham tidak dilakukan dengan baik, maka perusahaan dapat mengalami kerugian finansial, konflik dengan investor, salah saji laporan keuangan, serta penurunan reputasi perusahaan. Bentuk dari resiko ekuitas yang pertama ada kesalahan pembagian dividen, selanjutnya ada kesalahan pengelolaan treasury stock, penyalahgunaan hak pemegang saham, dan juga ketidakpatuhan terhadap regulasi pasar modal. Dan pentingnya mitigasi resiko, itu mitigasi diperlukan agar proses pembagian dividen berjalan akurat, pengelolaan saham sesuai regulasi, hak investor terlindungi, dan juga transparansi perusahaan tetap terjaga.
Resiko kesalahan pembagian dividen. Resiko kesalahan pembagian dividen adalah resiko terjadinya kekeliruan dalam penetapan, perhitungan, maupun distribusi dividen kepada pemegang saham. Kesalahan dapat berupa salah menghitung jumlah laba yang dapat dibagikan, pembagian dividen tidak sesuai proporsi kepemilikan saham, pembayaran dividen kepada pihak yang tidak berhak, keterlambatan pembayaran dividen, hingga salah pencatatan jurnal dividen. Dampaknya itu investor bisa komplain, perusahaan bisa merugi, reputasinya menurun, hingga resiko sanksi regulator. Maka dapat dilakukan mitigasi yang pertama dengan cara verifikasi data pemegang saham, persetujuan RUPS, sistem otomasi pembayaran, dan juga audit internal secara berkala. Risiko treasury stock. Treasury stock adalah saham perusahaan yang dibeli kembali oleh perusahaan dari pasar dan disimpan untuk tujuan tertentu. Risiko treasury stock adalah risiko yang muncul akibat kesalahan pengelolaan saham treasury, baik dalam pencatatan, penilaian, maupun penggunaannya. Penyebab utamanya yang pertama kesalahan pencatatan saham treasury, yang kedua ketidaksesuaian dengan regulasi pasar modal, ketiga penyalahgunaan buyback saham, keempat kurangnya transparansi kepada investor, dan yang kelima manipulasi harga saham. Maka dari itu berdampak pada salah satu ekuitas, manipulasi harga saham, dan juga sanksi regulator. Maka adanya mitigasi diperlukan seperti yang pertama patuh terhadap regulasi pasar modal, kedua audit transaksi saham, ketiga transparansi laporan, dan juga yang terakhir persetujuan direksi dan komisaris. Resiko penyalahgunaan hak pemegang saham. Resiko penyalahgunaan hak pemegang saham adalah resiko ketika hak-hak pemegang saham digunakan secara tidak semestinya sehingga merugikan perusahaan maupun pemegang saham lainnya. Contohnya, penyalahgunaan hak voting, insider trading, dominasi pemegang saham mayoritas, manipulasi keputusan RUPS, hingga konflik kepentingan. Nah, penyebabnya itu bisa karena tata kelola perusahaan yang lemah, kurangnya transparansi, konflik kepentingan. Dampaknya adalah konflik antar pemegang saham, investor minoritas dirugikan, dan juga reputasi perusahaan menurun. Mitigasinya dengan cara GCG, komisaris independen, transparansi informasi, dan juga pengawasan regulator. Selanjutnya ada mitigasi resiko ekuitas. Mitigasi resiko ekuitas adalah upaya perusahaan untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang dapat memengaruhi modal atau nilai ekuitas dalam perusahaan. Resiko ekuitas dapat berasal dari kesalahan pengelolaan keuangan, penurunan nilai investasi, kecurangan, maupun kondisi pasar. Dalam mitigasi resiko, perusahaan menerapkan 3 jenis pengendalian, yaitu yang pertama pengendalian preventif, yang kedua pengendalian detektif, dan yang ketiga pengendalian korektif. Adapun tujuan mitigasi resiko. Yang pertama ada mengurangi potensi kerugian perusahaan. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai saham atau modal. Yang ketiga, melindungi kepentingan investor dan pemegang saham. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan. Yang kelima, membantu perusahaan tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, ada jenis-jenis resiko ekuitas. Yang pertama ada resiko pasar, yaitu resiko akibat perubahan kondisi pasar seperti inflasi, suku bunga, dan krisis ekonomi yang menyebabkan harga saham turun. Yang kedua ada resiko bisnis. Resiko yang muncul karena penurunan kinerja perusahaan, misalnya penjualan menurun atau biaya operasional meningkat. Yang ketiga ada resiko likuiditas. Resiko terhadap ketika saham sulit dijual atau perusahaan kesulitan memperoleh dana. Yang keempat ada resiko manajemen, yaitu resiko yang akibat kesalahan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan. Yang kelima, resiko politik dan regulasi, yaitu resiko yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi politik. Nah, ada lagi strategi mitigasi resiko ekuitas. Yang pertama ada diversifikasi investasi. Perusahaan atau investor
tidak menempatkan seluruhnya modal pada satu jenis investasi saja. Contohnya, investasi pada beberapa sektor perubahan seperti perbankan, teknologi, dan manufaktur. Yang kedua, analisis dan monitoring keuangan, yaitu melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan dan kondisi pasar secara berkala. Hal yang perlu dianalisis itu yaitu laba perusahaan, arus kas, rasio keuangan, dan pergerakan harga saham. Yang ketiga, hedging atau lindung nilai, yaitu menggunakan instrumen keuangan untuk mengurangi resiko kerugian akibat perubahan harga pasar. Contohnya yaitu kontrak derivatif, futures, dan option. Nah, yang keempat ada peningkatan tata kelola perusahaan. Perusahaan menerapkan prinsip GCG agar pengelolaan lebih transparan dan akuntabel. Yang kelima ada menyusun manajemen resiko, yaitu perusahaan eh, membuat prosedur identifikasi analisis dan pengendalian risiko secara sistematis. Dan yang terakhir ada proses mitigasi resiko ekuitas. Yang pertama ada identifikasi, yaitu menentukan sumber resiko yang dapat memengaruhi nilai ekuitas. Yang kedua, analisis resiko, yaitu mengukur tingkat kemungkinan dan dampak resiko. Yang ketiga, yaitu evaluasi resiko, yaitu menentukan prioritas resiko yang harus ditangani terlebih dahulu. Yang keempat, ada pengendalian resiko, yaitu melakukan tindakan mitigasi seperti diferensi atau hedging. Yang kelima, ada monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pengawasan secara berkala terhadap efektivitas mitigasi. Selanjutnya ada pengendalian preventif. Pengendalian preventif adalah pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan, atau fraud, maupun resiko sebelum masalah tersebut terjadi. Pengendalian ini bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, menjaga keakuratan data, dan memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai prosedur. Nah, pengendalian preventif ini bagian penting dari sistem pengendalian internal perusahaan karena ini lebih fokus pada pencegahan dibandingkan di perbaikan. Nah, tujuan dari pengendalian preventif yang pertama ada mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan, kedua melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan, yang ketiga menjamin efektivitas dan efisiensi operasional, yang keempat menjaga keandalan laporan keuangan, yang kelima memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perusahaan. Nah, adapun jenis-jenis pengendalian preventif, yang pertama ada pemisahan penugasan, yaitu tugas dan tanggung jawab dibagi kepada beberapa orang agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Contohnya, bagian pencatatan keuangan dipisahkan dengan bagian penyimpanan kas. Yang kedua, ada otorisasi dan persetujuan, yaitu setiap transaksi harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Contohnya, pengeluaran dana dalam jumlah besar harus disetujui oleh manajer. Yang ketiga, ada penggunaan password dan hak akses, yaitu membatasi akses sistem hanya kepada pihak tertentu. Contohnya, sistem akuntansi hanya dapat diakses oleh bagian keuangan. Yang keempat, ada kebijakan dan prosedur perusahaan, yaitu perusahaan membuat aturan kerja yang jelas agar kegiatan berjalan sesuai standar. Contohnya SOP, pengeluaran kas, dan pembelian barang. Yang kelima, ada pelatihan karyawan, yaitu memberikan edukasi kepada karyawan mengenai prosedur kerja dan etika perusahaan. Contohnya, pelatihan anti-fraud dan pengelolaan data. Yang keenam, ada pengamanan aset, yaitu perusahaan melindungi aset fisik maupun data perusahaan. Contohnya, ada CCTV, brankas, dan sistem keamanan komputer. Nah, ada kelebihan dan
kelemahannya. Kelebihannya yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, mencegah kerugian sejak awal, menjaga stabilitas operasional perusahaan, dan meningkatkan kepercayaan investor dan manajemen. Sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan biaya penerapan yang cukup besar, tidak menjamin resiko hilang sepenuhnya, kadang menghambat proses kerja karena banyak prosedur. Nah, selanjutnya ada pengendalian detektif, yaitu pengendalian detektif adalah pengendalian yang dilakukan untuk mendeteksi atau menemukan kesalahan, kecurangan atau fraud, maupun penyimpangan yang telah terjadi dalam suatu aktivitas perusahaan. Nah, pengendalian ini itu membantu perusahaan mengetahui masalah secara cepat sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan. Nah, adapun tujuan pengendalian detektif. Yang pertama, ada menemukan kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, mengurangi dampak kerugian perusahaan. Yang ketiga, memastikan prosedur perusahaan berjalan dengan baik. Yang keempat, membantu evaluasi efektivitas pengendalian internal. Yang kelima, menjadi dasar dalam tindakan perbaikan. Nah, adapun jenis-jenis eh, pengendalian detektif. Yang pertama ada audit internal, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal untuk menilai aktivitas perusahaan dan mendeteksi kesalahan. Contohnya audit laporan keuangan dan transaksi kas. Yang kedua ada rekonsiliasi, yaitu membandingkan dua data yang berbeda untuk memastikan kesesuaiannya. Contohnya rekonsiliasi saldo kas perusahaan dengan rekening bank. Yang ketiga ada monitoring dan pengawasan, yaitu pengawasan rutin terhadap kegiatan operasional perusahaan, contohnya pengawasan stok barang di gudang. Yang keempat ada pemeriksaan dokumen, yaitu meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen transaksi, contohnya memeriksa faktur pembelian dan bukti pembayaran. Yang ke 5. Ada CCTV dan sistem monitoring, yaitu menggunakan alat pengawasan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Contohnya CCTV pada area kasir maupun gudang. Yang keenam ada whistleblowing system, yaitu eh, sistem pelaporan yang digunakan untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran, yaitu contohnya karyawan melaporkan tindakan fraud secara anonim. Nah, terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya ada membantu menemukan kesalahan dan fraud yang mengurangi dampak kerugian, meningkatkan pengawasan perusahaan, dan membantu evaluasi sistem pengendalian internal. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak dapat mencegah masalah sebelum terjadi, membutuhkan waktu dan biaya pemeriksaan, dan kerugian mungkin sudah terjadi sebelum terdeteksi. Selanjutnya ada pengendalian korektif. Pengendalian korektif adalah pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, atau kerugian yang telah terjadi agar masalah tersebut tidak terulang kembali di masa depan. Nah, pengendalian korektif ini biasanya dilakukan setelah pengendalian detektif menemukan adanya masalah dalam perusahaan. Nah, tujuan pengendalian korektif yang pertama ada memperbaiki kesalahan dan kerugian yang terjadi. Kedua, mengurangi dampak resiko terhadap perusahaan. Yang ketiga, mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Yang keempat, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. Yang kelima, menjaga stabilitas operasional perusahaan. Nah, ada jenis-jenis pengendalian korektif. Yang pertama, perbaikan sistem dan prosedur, yaitu perusahaan memperbaiki prosedur kerja yang menyebabkan kesalahan. Contohnya, memperbarui SOP pengeluaran kas. Yang kedua, tindakan disiplin, yaitu memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan perusahaan. Contohnya, teguran atau sanksi kepada karyawan yang melakukan fraud. Yang ketiga, ada backup dan pemulihan data, yaitu mengembalikan data yang hilang atau rusak akibat kesalahan sistem. Contohnya, restore data dari sistem backup perusahaan. Yang keempat, ada pelatihan ulang karyawan, yaitu memberikan pelatihan tambahan agar kesalahan tidak terulang. Contohnya, pelatihan pencatatan transaksi keuangan. Yang kelima, ada restruksi
atau evaluasi kebijakan, yaitu perusahaan memperbaiki kebijakan yang kurang efektif. Contohnya mengubah kebijakan investasi beresiko tinggi. Yang keenam ada recovery plan, yaitu menyusun rencana pemulihan setelah perusahaan mengalami kerugian. Contohnya strategi pemulihan keuangan setelah kerugian investasi. Nah, adapun kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya yaitu membantu memperbaiki kerugian yang terjadi, meningkatkan kualitas sistem pengendalian, mengurangi kemungkinan masalah terulang, dan membantu pemulihan kondisi perusahaan. Ya, adapun kelemahannya yang pertama adalah dilakukan setelah masalah terjadi, membutuhkan biaya dan waktu pemulihan, dan tidak dapat menghilangkan kerugian sepenuhnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai risk assurance dan audit ekuitas. Risk assurance sendiri itu merupakan proses pemberian keyakinan bahwa pengelolaan akun ekuitas telah dilakukan secara benar, transparan, dan sesuai standar akuntansi maupun kebijakan perusahaan. Assurance ini membantu memastikan bahwa informasi mengenai modal laba ditahan, dan dividen itu dapat dipercaya oleh manajemen maupun investor. Nah, tujuan asuransi pada ekuitas sendiri untuk memastikan saldo ekuitas disajikan secara wajar, mengurangi resiko salah saji dan fraud, menjamin kepatuhan terhadap PSAK dan regulasi perusahaan, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan. Nah, bentuk resiko pada akun ekuitas sendiri yang pertama kesalahan pencatatan modal dan saham. Modal saham. Nah, lalu yang kedua ada manipulasi laba ditahan, lalu yang ketiga pembagian dividen yang tidak sesuai, dan yang terakhir ada perubahan modal tanpa otorisasi. Nah, untuk continuous auditing sendiri itu merupakan proses audit yang dilakukan secara berkelanjutan dengan bantuan teknologi informasi untuk memantau transaksi ekuitas secara real time. Nah, manfaat dari continuous auditing sendiri ini untuk mendeteksi deteksi dini kesalahan dan penyimpangan, lalu monitoring transaksi lebih cepat dan efisien, mengurangi resiko fraud pada akun ekuitas, dan mempermudah pengawasan perubahan modal perusahaan. Nah, lalu ada continuous auditing dan peran audit internal. Nah, untuk penerapan continuous auditing pada ekuitas ini, yang pertama adalah monitoring penerbitan saham secara otomatis, lalu rekonsiliasi saldo ekuitas secara berkala, pengawasan distribusi dividen melalui sistem, dan analisis transaksi abnormal menggunakan software audit. Lalu ada teknologi yang mendukung dari continuous auditing sendiri. Yang pertama, sistem informasi akuntansi yaitu SIA, lalu dashboard monitoring keuangan, lalu yang ketiga ada auditing software dan data analytics, dan yang keempat ada database terintegrasi perusahaan. Lalu ada peran audit internal. Audit internal ini memiliki dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian resiko pada akun ekuitas. Audit internal sendiri ini untuk membantu memastikan bahwa seluruh transaksi ekuitas telah sesuai prosedur dan terdokumentasi dengan baik. Lalu untuk tugas audit internal sendiri, yang pertama mengevaluasi pengendalian internal ekuitas, yang kedua memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, yang ketiga mengidentifikasi potensi resiko dan fraud, lalu yang terakhir memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi dan pengendalian informasi ekuitas, di mana yang pertama yaitu terdapat sistem informasi akuntansi ekuitas. Nah, sistem informasi akuntansi ekuitas merupakan sistem yang digunakan perusahaan untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan ekuitas, seperti modal perusahaan, saham, dividen, dan perubahan kepemilikan saham.
Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, proses pencatatan dapat dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi kesalahan manual dan mempercepat pengolahan data. Integrasi sistem juga membuat informasi keuangan menjadi lebih akurat, mudah dipantau, dan dapat diakses secara real-time oleh pihak manajemen. Selain itu, sistem informasi akuntansi mendukung transparansi laporan keuangan sehingga perusahaan dapat menyajikan informasi yang lebih terpercaya bagi investor maupun pihak eksternal lainnya. Hal ini juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya, risiko keamanan data pemegang saham. Data pemegang saham merupakan informasi penting dan bersifat rahasia sehingga memiliki risiko tinggi terhadap ancaman keamanan cyber. Risiko yang dapat terjadi meliputi kebocoran data, peretasan sistem, hingga penyalahgunaan akses oleh pihak yang tidak berwenang. Jika keamanan sistem tidak dijaga dengan baik, perusahaan dapat mengalami kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan menurunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan. Ancaman keamanan saat ini semakin meningkat karena banyak perusahaan menggunakan sistem akuntansi digital dan teknologi cloud computing yang terhubung dengan jaringan internet. Oleh karena itu, perusahaan juga memiliki perlindungan keamanan yang kuat agar data pemegang saham tetap aman dan tidak mudah disalahgunakan. Yang terakhir yaitu pengendalian akses dan monitoring sistem. Pengendalian akses dan monitoring sistem dilakukan untuk menjaga keamanan informasi dalam sistem akuntansi perusahaan. Pembatasan hak akses diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengguna sehingga tidak semua orang dapat melihat atau mengubah data penting perusahaan. Selain itu, monitoring aktivitas sistem membantu perusahaan mendeteksi aktivitas mencurigakan, kesalahan sistem, maupun potensi kecurangan secara lebih cepat. Perusahaan juga perlu menerapkan backup data secara rutin untuk mencegah kehilangan data apabila terjadi gangguan sistem atau serangan cyber. Penggunaan audit trail, enkripsi data, dan autentikasi ganda juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan keamanan sistem informasi agar data perusahaan tetap terlindungi dan operasional perusahaan dapat berjalan dengan aman. Masuk ke lingkungan pengendalian dan tata kelola ekuitas. Jadi apa itu lingkungan pengendalian ekuitas? Jadi lingkungan pengendalian adalah akar atau dasar utama dari seluruh komponen manajemen risiko di kerangka kerja KOSO. Jadi di konteks modal atau ekuitas perusahaan, tata kelola itu bertujuan untuk memastikan melindungi hak-hak seluruh pemegang saham baik yang saham mayoritas atau minoritas, lalu memastikan struktur modal organisasi dikelola secara etis, jujur, dan transparan. Lalu ada pemisahan tugas. Jadi untuk mencegah terjadinya fraud atau kecurangan tuh atau kayak penyalahgunaan wewenang di pengelolaan modal, perusahaan wajib menerapkan aturan pemisah tugas secara ketat. Artinya nggak boleh ada satu orang atau satu divisi yang mengontrol transaksi ekuitas dari awal sampai akhir. Dipecah jadi 3 ada fungsi otorisasi ini berada di tingkat tertinggi, jadi skala keputusan krusial, kayak contohnya penerbitan saham baru atau pembelian kembali saham itu wajib disetujui melalui rapat umum pemegang saham atau dewan komisaris. Lalu ada fungsi pencatatan atau akuntansi, ini bagian keuangan dan bertanggung jawab mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalam buku jurnal dan buku besar perusahaan. Aturan ketatnya itu staf yang mencatat gak boleh memegang satu atau menyimpan sertifikasi saham secara fisik. Yang terakhir ada fungsi penyimpanan aset, jadi dokumen hukum yang terkait tadi kayak ekuitas, terus buku pemegang saham, terus sertifikat fisik tuh hanya boleh disimpan di pihak independen, contohnya sekretaris perusahaan, atau diserahkan kepada pihak ketiga yaitu biro administrasi efek. Nah, apa dari semua itu apa identifikasi resikonya? Kalau fungsi otorisasi dan fungsi pencatatan dipegang oleh orang yang sama itu maka ada celah resiko fraud yang akan terbuka lebar. Jadi bakal muncul saham gelap atau saham ilegal yang tidak terdaftar. Nah, terjadi manipulasi itu menyebabkan dividen yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pemegang saham lainnya. Pengawasan direksi dan komisaris, jadi ini membahas peran krusial tertinggi di pimpinan perusahaan, baik dewan komisaris atau direksi yang punya tanggung jawab fiduciary duty, artinya mereka memegang amanah hukum dan moral untuk mengelola dan mengawasi
modal demi kepentingan jangka panjang pemegang saham. Nah, tugasnya dibagi secara spesifik, jadi ada peran direksi atau eksekutif, jadi berada di garda depan untuk menjalankan kebijakan pengelolaan modal, terus merencanakan struktur ekuitas yang sehat, dan memastikan dana yang didapat dari emisi saham itu digunakan secara tepat sesuai janji di prospektus. Nah, terus yang kedua ada peran Dewan Komisaris. Jadi melalui komite audit, komisaris bertugas mengawasi akurasi pencatatan ekuitas dan memantau transaksi dengan pihak yang berelasi agar tidak ada tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas, dan komisaris juga harus memastikan adanya evaluasi independen saat perusahaan melakukan aksi korporasi besar seperti merger atau akuisisi. Nah, identifikasi risiko di poin ini, apa dampak kalau pengawasan komisaris lemah. Nah, direksi itu akan berpotensi mengambil tindakan ekspansi yang kayak ugal-ugalan tanpa perhitungan matang. Nanti itu akhirnya kayak memicu risiko penurunan nilai ekuitas dan merugikan investor. Lanjut ke transparansi dan kepatuhan pelaporan. Nah, karena akun ekuitas itu melibatkan banyak kepentingan eksternal dari investor retail, institusi, dan regulator bursa, makanya akuntabilitas informasi sifatnya mutlak dan wajib. Ada dua aspek utama. Yang pertama, transparansi informasi ini kayak perusahaan tuh gak boleh menyembunyikan struktur kepemilikannya, jadi harus diungkapkan dengan terbuka ya, siapa yang menerima manfaat, terus bagaimana skema opsi saham karyawannya, SOP, dan setiap kali ada perubahan di modal. Terus ada kepatuhan pelaporan. Jadi kalau setiap ada perubahan ekuitas itu wajib dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku kayak PSAK atau IFRS, dan bisa mematuhi aturan pajak modal. Contohnya kayak OJK. Jadi pelaporan hasil korporasi itu yang berpotensi melindungi nilai saham juga harus dikirimkan tepat waktu kepada regulator. Nah, kalau perusahaan itu kayak abai atau bahkan memanipulasi informasi ekuitas, itu resikonya fatal, sehingga perusahaan akan menghadapi sengketa hukum atau misalkan kayak denda berat dari regulator, terus ada bisa suspensi perdagangan hingga kejatuhan harga saham secara drastis, dan akibatnya hilangnya kepercayaan pasar. Nah, itu identifikasi resikonya.